Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal statistika, part kedua untuk persiapan pas semester genap, yang dimana seminggu lagi kita akan melaksanakannya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website weekendo.blogspot.com. Persiapan pas untuk soal yang pertama. Diketahui jarak rumah Rian ke sekolah adalah 10 km. Oke, kita tulis terlebih dahulu ya. Rumah Rian ke sekolah. Itu jaraknya 10 km. Sekarang kita lihat lagi nih. Jarak rumah Dina, berarti rumah si Dina, ke sekolah itu setengah dari jarak rumah Rian ke sekolah. Berarti setengah dari jarak rumah Rian ke sekolah. Nah, berarti kan dikali 10 ya. Maka jarak rumah Dina ke sekolah itu menjadi 5 km. Oke, kita lanjut lagi. Dan jarak rumah Ani, nah sekarang rumah si Ani ke sekolah ternyata jaraknya itu 3 kali jarak rumah Dina ke sekolah. Berarti 3 kali jarak rumah Dina ke sekolah. Jarak rumah Dina ke sekolah adalah 5 km. Ya, kita tidak tulis kilometernya deh. 3 dikali 5 itu adalah 15. Nah, seperti ini. Sekarang yang ditanyakan adalah rata-rata jarak rumah mereka ke sekolah, ya. Maka yang ditanyakan rata-rata jarak. Oke. Sekarang untuk menjawabnya gimana? Untuk menjawabnya, kita harus tahu terlebih dahulu rumusnya, ya. Rumus rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, jumlah data itu apa? Jumlah data itu misalkan jumlah datanya kita mau lihat datanya itu adalah jarak ke sekolah. Nah, kalau jumlahnya sudah barang tentu 10 ya, ini ya, 10 ditambah dengan 5 ditambah dengan 15. Nah, banyaknya data ini kan ada 3 ya, 1 2 3, maka dibagi dengan 3. Oke, sama dengan kita hitung ya. Ini 15 ditambah dengan 15, 30 dibagi dengan 3 sama dengan 10. Oke, selesai ya. Jadi rata-rata jarak rumah mereka ke sekolah adalah 10 km. Opsinya apa? Opsinya adalah yang B. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut lagi nih. Untuk soal berikutnya di nomor 2. Berat keseluruhan dari 5 orang penari. Oke, berat keseluruhan berarti jumlah data penari itu adalah 425 kg. Dan rata-rata berat, nah rata-rata kita simbolkan saja dengan X bar ya. Rata-rata berat 10 pemain bola. Ini kita kurungin ya untuk bola. Itu adalah 40 kg. Oke. Yang ditanyakan adalah rata-rata berat 15 orang. Rata-rata berat 15 orang penari dan bola. Pemain bola ya. Pemain bola.
Oke, yang harus kita cari adalah berapa sih banyaknya pemain bola ya. Nah, di situ kita lihat lagi nih, kembali lagi. Kita harus tahu dulu rumusnya. Rumus untuk mencari rata-rata itu kan jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, banyak datanya kan ada 10. Rata-rata yang pemain bola itu ada 40. Nah, maka kita harus tahu terlebih dahulu adalah jumlah datanya, ya. Oke, ini untuk yang bola, ya, untuk yang bola. Rata-ratanya itu adalah 40 kg. 40 sama dengan jumlah data ini adalah yang ditanyakan, ya. Kita akan cari terlebih dahulu berapa sih berat keseluruhan pemain bola. Banyaknya data kita lihat nih dari sini, ya. 10. Maka bisa kita kali silang, ya. Sini, maka 40 dikali dengan 10 sama dengan jumlah data. 40 dikali 10 itu 400 sama dengan jumlah data. Jumlah data berat pemain bola. Nah, ini biar lengkap aja ya. Oke, jika setelah seperti ini, baru nih kita akan mencari jumlah keseluruhan ya, jumlah keseluruhan. Oke, jumlah data keseluruhan dari jumlah data pemenari ya, data penari kan ada 425 ditambah dengan jumlah data dari pemain bola ya, pemain bola. Kalau jumlah data penari 425 kg, kalau jumlah data dari pemain bola adalah 400 kg. Maka bisa kita lihat ya 825. Oke. Sekarang baru dah kita ke inti soalnya. Rata-rata keseluruhan. Keseluruhan itu apa? Ya, tentu saja pemenari dan pemain bola. Maka 825 keseluruhan, berat keseluruhan itu ada 15 orang. Dibagi dengan 15. Maka hasilnya adalah 55. Jadi rata-rata keseluruhan pemain ya, orang adalah 55 kg. Optionnya yang B. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Di nomor 3, di sini Snow White ingin mengetahui tinggi dari rata-rata 7 kurcaci. Ya, berarti banyak datanya itu ada 7. Oke, ini banyak data. Nah, ya, ini banyak data. Snow White mengukur tinggi semua kurcacinya. Nah, kalau mengukur tinggi semua kurcaci kan tentu saja dijumlahkan ya. Kurcaci pertama ditambah kurcaci kedua ditambah kurcaci ketiga. Ternyata diperoleh rata-ratanya. Oh, diperoleh ternyata rata-ratanya. Tinggi 7 kaki 7 kurcaci itu adalah 112,3 cm. Maka bisa kita buat nih rata-rata 7 kurcaci ya, rata-rata 7 kurcaci itu 112,3 cm. Oke, namun cidok ya, salah satu kurcaci tidak diukur. Oke, dok tidak diukur. Tetapi ya, si dope dan kurcaci yang lainnya diukur 2 kali. Oke, sebelum memulai kita melanjutkan kalimat ini ya, kita harus mencari terlebih dahulu
kalau tingginya itu tidak ada dok, dimana kalau rata-ratanya itu ya, rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Tadi jumlah datanya itu ada 100, bukan 100 ya, jumlah data nih. Kenapa 100 ya jumlah data? Rata-rata, bukan jumlah data. Sekarang banyaknya data. Yang awalnya 7, karena dok itu tidak diukur, maka kita kurang 1. Banyaknya data ya. Karena dok tidak diukur, maka 112,3 sama dengan jumlah data dibagi dengan 6. Setelah itu kita kalikan silang. Maka 112,3 dikali dengan 6 sama dengan jumlah data. Oke, maka ini sama dengan 673,8 sama dengan jumlah data. Nah, untuk mencari tinggi dok ya, maka jika tinggi dok 3 cm, nah ini tinggi dok 3 cm, maka tinggi dok ya, yang kalau rata-ratanya 7 kurcaci itu adalah 102,3, kan si dok nggak dihitung nih, ternyata si dok dihitung 3 cm, maka kita tambah nih, misalkan dok itu dihitung jadi 115,5. Sekarang kita lanjut lagi, jumlah tinggi 7 kurcaci. Nah, jumlah tingginya, perhatikan dari ya, ini 674, ini salah hitung nih, 674 ya. Dari 674,8 ditambah dengan tinggi dok ya, 115,5, maka hasilnya adalah 789,3. Nah, sekarang lihat nih, rata-rata tinggi 7 kurcaci tersebut adalah, oke, tinggi rata-rata ya. Tinggi rata-rata 7 kurcaci. Berarti jumlah tinggi kurcacinya ya, 789,3 dibagi dengan 7 sama dengan 112,7 ya. Tentu saja jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut lagi ke soal terakhir, yaitu nomor 4. Jika rata-rata dari X dan Y adalah 3Y per 4, nilai X per Y adalah, oke, berarti ya, misalkan si X plus Y, namanya kan rata-rata ya, berarti X ditambah Y dibagi dengan banyaknya data adalah 2 ya. Kan jika rata-rata dari X dan Y berarti X dan Y. X dan Y. Seperti itu dalam matematika ya. X dan Y itu bisa kita buat kalau dalam matematika X plus Y. Nih biar kalian ingat ya. X dan Y. X plus Y. Rata-rata apa? Banyaknya datanya kan ada 1, 2. Kalau ada Z ya. Jika rata-rata X dan Y dan Z berarti X plus Y plus Z, jumlah datanya ada 3. Ganti nih 2-nya sama 3. Sama dengan berapa? Karena adalah itu sama dengan ya dalam matematika 3Y per 4. Seperti ini. Selanjutnya kalikan silang sama kalian. Ya. X plus Y sama dengan 3Y per 4 dikali dengan 2. Ini bisa kita perkecil ya. 4 dibagi dengan 2 ya 2, 2 dibagi dengan 2 ya 1. Maka X plus Y sama dengan 3Y per 2 dikali dengan 1. Maka X plus Y sama dengan 3Y per
2. Apalagi yang bisa kita pindahkan? Nah, yang bisa pindahkan kalau di ruas sebelah kanan ada Y dan sebelah kiri ada Y, usahakan pindahkan si Y-nya ya. Maka X sama dengan 3Y per 2 dikurang dengan Y. Oke. Kalau misalkan dalam matematika Y itu bisa kita buat jadi 1 per 1 atau sama dengan 1. Atau bisa juga Y sama dengan 2 per 2 sama dengan 1 juga, tergantung bawahnya. Jadi 3Y per 2 dikurang ya 2 per 2 Y kan. 2 per 2 kan sama dengan 1 ya. Oke. Nih, dilihat dari bawah ini nih, dilihat dari bawah depannya. Di depannya kalau ada 2, itu jadi 2 per 2. Berbeda kalau misalkan 3Y per 4, maka misalkan dikurangi ya. Kita bisa merubah menjadi 3Y per 4 sama dengan, karena di bawahnya ada 4, maka 4 per 4Y. Seperti itu. Nah, Kak, sama nggak 3Y yang di atas ini sama 4Y yang sini? Sama aja. Ini bisa kita rubah juga jadi 3Y per 4 dikurang 4Y per 4, sama aja ya. Maka bisa kita rubah sama dengan 3Y per 2 dikurang 2Y per 2. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini kan contoh tadi. Kita pindahin ke sini ya. 3Y per 2 dikurang 2Y per 2. X sama dengan, kalau dia pecahan aljabar, kalian tulisan dulu. Kalau dia pernya sama ya, per 2, sini juga per 2. Tulis per 2. 3Y dikurang 2Y ya. 3Y dikurang 2Y. Berarti kan 1Y ya. Atau bisa kita tulis 1Y itu sama dengan Y. Sama dengan Y. Maka X sama dengan, nah Y juga itu bisa dibuat menjadi 1 per 2 Y seperti ini. Oke. Nah, setelah itu ya, si Y ini bisa kita pindah ruaskan untuk menjadi nilai X per Y ya. Jadi X per Y sama dengan 1 per 2. Sama kan? Nilai X per Y adalah 1 per 2. Seperti itu adik-adik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.